Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan membawa risalah syariat yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Karena itu juga Rasul menyampaikan, kalau kita berpegang teguh secara istiqomah kepada dua peninggalannya itu, yakni Al-Quran dan Sunnahnya, dipastikan kita akan selamat dalam menjalani proses kehidupan di dunia ini, dan insya Allah nanti juga akan selamat dalam menjalani kehidupan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, dasar kajian khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28, urutannya dari 114 surat dalam Al-Quran, ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas ayat 77. Di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin ada beberapa perintah Allah, juga ada larangan Allah, yang mari nanti kita coba bersama-sama memahaminya
dan kita amalkan di dalam pengamalan kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai kapan batasnya ini. Mari kembali kita lihat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 ini. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa saja yang telah dikaruniakan kepadamu oleh Allah kebahagiaan hidupmu di akhirat. Ini yang pertama. Carilah dengan apa-apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Atau bahasa pemahaman yang bisa kita ambil, hadirin kaum muslimin, carilah dengan semua karunia Allah yang sedang dititipkan pada kita hari ini darul akhirah, kebahagiaanmu nanti hidup akhirat, pahala nanti di akhirat. Ini awal ayat. Banyak karunia-karunia Allah, banyak atakallah yang sedang kita nikmati hari ini, kaum muslimin. Lalu ayat ini mengarahkan, mari dengan semua karunia itu, yang pertama arahkan, jadikan semua karunia itu. Sebutlah karunia apa saja. Karunia harta, jadikanlah karunia itu untuk nanti engkau jadikan mendapatkan pahala-pahala akhirat yang nanti bisa kamu bahagia hidup akhirat. Gunakan harta itu. Ini semua karunia. Harta, apakah uang, emas, perak, sawah, ladang, kendaraan-kendaraan, binatang ternak, termasuk keluarga, anak istri. Gunakan, manfaatkan, arahkan dia. Fasilitas karunia Allah itu untuk bahagianmu atau pahala kehidupan bahagia di akhirat. Apa maknanya bahagia darul akhirah? Maka dipahami oleh ulama adalah, yang maksud darul akhirah ini adalah kehidupan bahagia surga di akhirat kelak. Karena inilah hidup yang kekal abadi di akhirat, hadirin kaum muslimin. Yang sudah kita imani, yang tidak ragu bahwa di akhirat kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya besok ini adalah kita sudah beriman, pilihannya hanya ada dua, mau bahagia atau sengsara di akhirat, mau surga atau neraka nanti di akhirat. Hari inilah menentukannya, hadirin kaum muslimin. Maka jangan terlena kita dengan mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini, yang sudah banyak kita lihat pelajaran-pelajaran kehidupan, hadirin kaum muslimin, bahwa yang hidup itu mati, meninggal. Tidak hanya yang tua-tua, bahkan yang muda. Tidak hanya yang muda, bahkan yang kecil. Tidak hanya yang kecil, bahkan masih bayi dalam kandungan, itu sudah dipanggil oleh Allah. Kita harus coba tanya, kita ini kapan gilirannya? Yang jelas kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Rata-rata 60 tahun umur kita, hadirin kaum muslimin. Kalau 60 tahun rata-rata lah 50 posisi umur kini, berarti lah sanjowari. Ini kajian rata-rata. Karena bisa jadi kalau 50 jadi 60, atau bisa di 50 tambah 1 hari, atau 50 hari tambah hanya 1 jam. Bisa jadi nanti pulang salat Jumat, orang bertakziah ke rumah kita. Anda ada yang tahu, hadirin kaum muslimin. Lalu pertanyaannya, andai kata waktu itu datang pada kita, apakah nanti di akhirat kehidupan yang kekal abadi kita di surga atau neraka? Ini hadirin kaum muslimin. Inilah kajian kita hari ini.
Kenapa ayat ini dikatakan akhirah dulu? Karena hidup yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Banyak ayat-ayat hadis-hadis dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa memang hidup akhirat itu adalah lebih utama dari dunia. Bahkan Allah melalui Rasulullah dengan dalilnya menyatakan perbandingan matematik. Satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau satu hari 24 jam, bagilah 1000 tahun bagi 24, maka didapatkanlah hitungan matematiknya. 1 jam akhirat itu sama dengan 40 tahun di dunia. Berarti kalau orang meninggal hanya umur 40 tahun, berarti dalam hitungan akhirat hanya 1 jam umurnya. Kalau 60 tahun, hitung akhirat hanya 1,5 jam kehidupan akhirat. Maka inilah perlu kita hati kaum muslim. Mari ayat ini menyampaikan pesan pada kita, wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, mari visi kita visi akhirat. Siapapun kita hari ini, tidak kita baca apa pangkat jabatan kita. Tidak kita baca betapa kekuatan tenaga fisik kita hari ini. Yang jelas pangkat jabatan, kekuatan fisik, harta benda semua adalah atakallah. Itu semua karunia Allah yang sedang dititipkan pada kita. Mari kita gunakan di jalan yang benar menuju bahagia akhirat. Kok lagi pangkat jabatan ketek-ketek kini di mana saja, di pemerintahan, di TNI Polri, di pegawai, semuanya gunakan di jalan yang membawa kita ke surga. Jangan satu lagi membawa kita ke neraka, hadirin kaum muslimin. Kan ini sementara. Kuat tenaga awak, gunakan tenaga kita yang baik ini untuk jalan ke surganya Allah. Pakailah tenaga itu. Mungkin untuk membersihkan masjid, membantu orang miskin, dan segalanya. Ada fasilitas kewenangan pangkat jabatan, gunakan di jalan Allah, membawa kita ke surga, hadirin kaum muslimin. Inilah maknanya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah kebahagiaan akhirat yang dijanjikan oleh Allah itu surga, dengan karunia yang sedang kita terima hari ini, yang sedang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang sifatnya sementara. Selagi ada di awak gunung, kalau tidak ada lain tidak bisa lain. Ada karunia harta berlebih, sekarang gunakan infak sedekah. Sebab kalau lah miskin mereka tidak ada harta lain, takkan sedekah tidak bisa lain, karena hartanya tidak ada. Sadang kue gunakan di jalan yang benar, karena nanti kalau sudah lemah tidak bisa lagi. Ada pangkat jabatan hari ini, gunakan di jalan yang benar, karena kalau sudah dicopot jabatannya tidak bisa lagi berbuat yang benar. Inilah maknanya hati kaum muslimin. Lalu disambung ayat ini oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Allah memakai kata tansa, jangan lupakan. Jadi akhirat utama, dunia jangan lupakan. Berarti penting, dunia penting untuk menjalani proses kehidupan ini. Tidak boleh pula kita akhirat sholat saja, kita zikir semua, tidak ada kita mencari nafkah, tidak bisa pula. Lalai anak istri, tidak bisa pula. Tapi kita tempatkan posisi yang proporsional, jalani dunia ini dengan seadanya, sekedarnya, sekedar tidak lupa padanya, untuk menuju bahagia hidup akhirat. Karena inilah yang kekal abadi. Inilah perintah Allah, hadirin muslimin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lalu ada perintah Allah, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepadamu. Ini perintah Allah untuk menyuruh kita memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik terutama tentu kepada keluarga yang lebih dekat, anak istri,
Berbuat baik kepada kedua orang tua kita kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, perbanyak doa-doa kepadanya. Berbuat baik kepada saudara-saudara kandung kita. Ini bagian kajian nasab silaturahim ini, hadirin kaum muslimin, ini perlu kita ingatkan. Karena ada kaum muslimin, sebagian pemahamannya, baik dia dengan orang lain yang kerabat jauh, mungkin teman sekantor, begitu dekat akrabnya dia, begitu loyalitasnya dia, tapi dia durhaka pada orang tuanya. Baik dia pada orang lain yang jauh nasabnya, tapi dia tidak berbuat baik dengan saudara kandungnya. Utamakanlah yang ada hubungan rahim dengan kita, yang ada hubungan nasab dengan kita. Orang tua ayah ibu kita, kakek nenek kita, saudara kandung kita, laki-laki perempuan, anak saudara kandung kita, keponakan kita, saudara ayah ibu kita, laki-laki perempuan. Inilah yang bagian nasab yang harus lebih utama kita dekatkan, hadirin kaum muslimin, yang harus kita perbuat baiki. Di samping tentu kita perlu berbuat baik kepada tetangga kita sebelah menyebelah, kepada teman-teman yang lain sekantor, dan sebagainya. Mari berbuat baik. Wala tabghil fasada fil ard. Lalu Allah katakan di ujung ayatnya, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Bumi adalah karunia Allah. Kita diutus ke bumi ini adalah sebagai khalifah, pemimpin yang untuk menjaga kelestariannya. Maka jangan sewenang-wenang, hadirin kaum muslimin, kita merusak alam ini. Jangan sewenang-wenang dengan kemampuan, kekuatan kewenangan kita untuk membuat kerusakan di muka bumi. Bentuk kerusakan mungkin kita bisa sudah pahami. Yang jelas Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Maka mari kita terus berbuat kebaikan. Mari kita gunakan fasilitas kehidupan yang sedang kita terima hari ini untuk tadi tujuan utama adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita petunjuk hidayahnya, selalu beri kita keberkahan menjalani sisa hidup ini. Kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan surga di akhirat. Di samping kita di dunia ini juga selamat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, dan waktu itu hadirin kaum muslimin tidak bisa dikembalikan. Maka mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya demi waktu itu, innal insana lafi khusrin, manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali yang tidak akan merugi dengan berjalannya waktu itu, orang-orang yang selalu meningkatkan imannya kepada Allah, yang selalu memperbanyak amal-amal soleh, yang selalu mengingatkan untuk kebenaran di jalan yang benar, dan mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي